Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Poli Fisioterapi RSUD Sumedang. Kali ini saya akan membahas mengenai fisioterapi anak khususnya pada gangguan saraf. Nah, perlu kita ketahui bahwa gangguan saraf pada anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gangguan saraf pusat atau pada otak, dan yang kedua adalah gangguan saraf tepi, yaitu saraf pada bagian tangan ataupun pada bagian kaki. Nah, pada gangguan saraf pusat atau otak, contohnya adalah hipotonia atau ototnya lebih lemas dari biasanya. Yang kedua adalah trauma otak. Yang ketiga, cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Yang keempat adalah spina bifida, yaitu adanya penonjolan pada tulang belakang. Nah, pada saraf tepi atau saraf kaki dan tangan, yang pertama adalah Klumpke palsy dan Erbs palsy. Nah, bagaimana sih penyakit-penyakit tersebut itu? Ya, jangan lupa disimak ya, teman-teman. Gangguan saraf pusat yang pertama adalah hipotonia. Nah, hipotonia merupakan kondisi di mana kualitas kekuatan ototnya ini lebih rendah dibandingkan anak normalnya. Nah, anak dengan gangguan ini mengalami kerusakan pada otak pada bagian yang mengatur kekuatan otot. Ciri-ciri anak dengan hipotonia dapat dilihat secara fisik. Yang pertama contohnya adalah anak terlihat tidak aktif. Anak sering merasa kelelahan yang berlebihan. Terus anak memiliki kontrol leher serta dada yang lemas. Dan anak tidak bisa mempertahankan tubuhnya di atas gravitasi. Contohnya, sulit untuk duduk tegak, sulit untuk berdiri, serta berjalan. Yang kedua adalah trauma otak. Nah, trauma otak merupakan cedera atau kecelakaan yang terjadi karena adanya benturan atau guncangan pada otak tersebut. Nah, selama adanya guncangan atau benturan, otak ini mengalami memar atau lebam, mengalami perdarahan, serta rusaknya serabut saraf. Baik, yang ketiga adalah spina bifida. Spina bifida merupakan kelainan bawaan atau sejak lahir, yaitu gagal menutupnya tabung saraf sehingga berkembang di luar tubuh. Nah, penyebab terjadinya spina bifida ini belum diketahui, namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah genetik atau turunan orang tua dan kurangnya asam folat ketika ibunya mengandung. Nah, anak dengan spina bifida dapat dilihat dari ciri-ciri fisik adanya benjolan pada bagian tulang belakang, dan anak mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan saat tidur, serta saat sudah memasuki usia berjalan, anak akan mengalami keterlambatan berjalan. Yang keempat adalah cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan kerusakan permanen pada otak yang akan mengakibatkan kelumpuhan pada anak. Nah, cerebral palsy ini dapat terjadi saat dalam masa kandungan, saat lahir, bahkan setelah lahir sampai anaknya usia 2 tahun. Nah, anak dengan kondisi cerebral palsy akan mengalami kelainan pada kekuatan otot, yaitu berupa keras ataupun lemas, terus ketidakmampuan mengontrol postur dan keseimbangan tubuh, serta adanya gangguan pada koordinasi. Nah, apa sih penyebab dari cerebral palsy itu? Cerebral palsy dapat disebabkan saat dalam masa kandungan. Penyebabnya itu adalah yang pertama, saat dalam masa kandungan ini terjadi infeksi, terus adanya perdarahan, serta keracunan. Saat lahir diakibatkan karena persalinan yang lama, prematur, serta trauma saat lahir. Dan setelah lahir bisa diakibatkan karena adanya trauma kepala, meningitis, terus hidrosefalus, serta tumor pada otak. Nah, cerebral palsy dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya yang pertama adalah cerebral palsy quadriplegi, yaitu kelumpuhan pada keempat ekstremitas anak, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya menjadi lumpuh. Yang kedua adalah cerebral palsy diplegi, yaitu kelumpuhan pada anggota gerak bawah, yaitu kelumpuhan pada kedua kakinya. Yang ketiga adalah cerebral palsy hemiplegi, di mana anak ini mengalami kelumpuhan pada setengah bagian tubuh, yaitu setelah satu tangan dan kakinya ini setengahnya menjadi lumpuh.
Dan yang keempat adalah serebral-palsi atetoid, di mana anak ini akan mengalami ketidakmampuan mengontrol tubuh sehingga bergerak terus. Fisioterapi pada anak dengan gangguan saraf pusat bertujuan untuk memperbaiki fungsi gerak dan fungsi tubuhnya, mencegah kecacatan berlanjut, dan juga meminimalisir bantuan dari orang lain. Nah, anak dengan gangguan saraf pusat ini akan mengalami keterlambatan pada perkembangan, sehingga para orang tua harus lebih sering menstimulasinya lebih banyak. Bagaimana cara menstimulasi hal tersebut? Nah, sebelumnya pada video yang kedua, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menstimulasi anak pada gangguan perkembangan. Nah, anak dengan gangguan saraf pusat ini biasanya akan mengalami kekakuan atau spastik. Tips untuk mengatasi kekakuan dan spastik yaitu adalah melakukan mobilisasi atau menggerakkan sendi sesering mungkin secara perlahan. Nah, contohnya ada spastik atau kekakuan pada bagian pergelangan tangan. Jadi sesering mungkin para orang tua menggerakkan atau memobilisasi sendinya. Shouldernya dimobilisasi atau digerakkan ke atas seperti ini. Kakinya juga pada bagian sendi ankle-nya atau pergelangan kaki digerakkan, ditekuk ke arah atas. Nah, dan dilakukan sesering mungkin agar anak ini bisa berkurang spastiknya. Nah, anak dengan hipotonia yaitu adalah kelemasan pada otot memerlukan stimulasi sensoris yang lebih pada bagian sendi ataupun pada bagian kulit. Caranya itu adalah dengan diberikan tekanan atau aproksimasi pada setiap sendi. Contohnya seperti ini, ditekan-tekan pada bagian sendinya, sendi panggulnya ditekan pula, dan sendi pada bahunya juga ditekan. Nah, gerakan ini seharusnya dilakukan sesering mungkin. Baik, selanjutnya adalah gangguan saraf tepi, yaitu gangguan saraf pada bagian tangan ataupun kaki bayi. Nah, yang pertama adalah Erbs palsy. Erbs palsy ini merupakan gangguan saraf yang menyebabkan lengan anak ini akan menekuk bagian pergelangan tangannya ini ke arah atas seperti ini dan akan berputar ke arah dalam seperti memberikan tips lewat belakang. Nah, anak dengan Erbs palsy ini diakibatkan karena adanya penarikan berlebihan ketika melahirkan, yaitu kepalanya ditarik berlebih sehingga terjadinya penguluran yang berlebih pada saraf bagian atas lengan. Nah, Erbs palsy ini dapat dideteksi pada saat lahir dengan ciri-ciri yang pertama adalah tidak aktifnya salah satu lengan dibandingkan lengan yang lain. Terus hilangnya refleks menggenggam. Nah, jadi ketika anak diberikan stimulasi pada bagian telapak tangan, dia tidak akan merespon dengan menggenggam. Jadi akan biasa saja. Nah, selanjutnya hilangnya rasa pada bagian lengan yang terkena. Nah, tips untuk mengatasi anak dengan Erbs palsy pada 1-2 minggu pertama kelahiran, yang pertama adalah hindari gerakan yang ekstrim pada tangan yang terkena. Jadi ketika ibu memakaikan baju pada anak itu harus hati-hati. Dan yang kedua adalah hindari untuk mengangkat anak dari kedua ketiak. Jadi tidak boleh mengangkat anak ini pada kedua ketiak karena akan semakin meregang saraf dan akan memperparah penekanan pada sarafnya. Nah, yang ketiga adalah posisi menyusui. Nah, jadi saat kita menyusui, tangan anak yang terkena ini harus berada di atas agar tidak menambah penekanan pada saraf yang terkena. Berikut merupakan tips latihan untuk anak Erbs palsy di rumah. Nah, yang pertama adalah menggerakkan sendi bahu ke arah atas. Sendi bahu digerakkan ke arah atas serta ditahan selama 10 detik dan dilakukan sebanyak 5 kali. Dan yang kedua adalah
bahu ditekuk 90 derajat, seperti ini, lalu secara perlahan diarahkan keluar. Nah, dicontohkan seperti ini, ditekuk 90 derajat, lalu secara perlahan ibu atau ayah menggerakkan sendi bahunya ke arah luar dan ditahan selama 10 detik. Dan yang ketiga adalah menggerakkan bagian pergelangan tangan anak. Nah, pada akhir gerakan ditahan selama 10 detik. Selanjutnya adalah menggerakkan keempat jari anak ke belakang seperti ini, lalu di akhir gerakan ditahan selama 10 detik. Yang terakhir adalah menggerakkan bagian jempol ke arah belakang. Nah, ditahan selama 10 detik pula. Nah, yang kedua adalah Klamke palsi. Klamke palsi mirip dengan Earth palsi, namun yang membedakan adalah Klamke palsi ini terjadi karena adanya penarikan berlebihan pada tangan saat melahirkan, sehingga saraf lengan bagian bawahnya ini mengalami pengeluaran yang berlebihan. Nah, Klamke palsi dapat dicirikan dengan tangannya menekuk seperti ini yang disebut dengan claw hand. Klamke palsi bisa diketahui sejak lahir dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah tidak aktifnya salah satu jari-jari tangan dan pergelangan tangan, namun bagian bahunya tetap aktif. Terus hilangnya refleks menggenggam pada bayi, hilangnya rasa pada bagian dalam lengan yang terkena, serta kelopak mata itu terlihat sedikit lebih terkulai atau menutup pada bagian yang berlawanan dengan tangan yang terkena. Nah, tips untuk mengatasi anak dengan Earth palsi pada 1-2 minggu pertama kelahiran, yaitu pertama hindari mengangkat pada bagian ketiak, sama seperti Earth palsi untuk mengurangi penekanan pada saraf juga, dan saat menyusui tangan yang terkena ini berada pada bagian atas. Selanjutnya adalah tips untuk Klamke palsi di rumah. Yang pertama adalah menggerakkan sendi bahu ke segala arah. Nah, secara perlahan menggerakkan ke atas dan ditahan 10 detik, ke samping, digerakkan ke bawah maupun digerakkan ke arah tengah. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali dan ditahan pada akhir gerakan selama 10 detik. Yang kedua adalah anak dengan Klamke palsi memiliki tangan yang menekuk seperti ini yang disebut claw hand. Jadi para orang tua secara perlahan membuka keempat jari ke arah belakang dan ditahan selama 10 detik. Nah, setelah itu menggerakkan jempol ke arah belakang pula dan ditahan selama 10 detik, serta pergelangan tangannya ditekuk ke arah belakang juga selama 10 detik. Nah, untuk anak yang sudah bisa diperintah, bisa latihan meningkatkan kekuatan otot menggunakan karet. Seperti ini. Dibuka dan ditahan ketika karetnya dibuka seperti ini.